besar iman, Islam, kesehatan, keamanan. Juga Allah berikan taufik, nikmat taufik untuk senantiasa istiqamah dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kajian kita tentang tafsir, yaitu suratnya surat Al-Jathiyah, juz yang ke-25 ayatnya yang ke-40. 16 44. Surat Al-Jathiyah. Pak itu kemarin nggak ngaji kan, ke pulang kampung. Sekarang surat Al-Jathiyah ayat yang ke-12. Sudah ketemu ya? Surat Al-Jathiyah ayatnya yang ke-12. Allahul ladzi sakhkhara lakum. Busain Pak, ayat yang ke-12. Kalau dalam Mushaf Timur Tengah ayat halaman 500. 3 baris dari bawah. Sudah ketemu Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. La yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun.
Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwah وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين
ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Sebentar kita bahas tajwid, baru kita jelaskan tentang terjemah dan tafsirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu kali alif lam jalalah. Apabila sebelumnya huruf yang harokat fathah atau dhamma maka dibaca tafkhim atau tebal ya. Jika sebelumnya huruf yang harokat kasrah dibaca tipis kayak bismillah, walhamdulillah, billah begitu. Tapi kalau a atau u maka dibaca tebal. Ya gimana? Allahu begitu. Panjang dua harakat. Allahul ladzi sakhkhara lakumul. Alladzi dinya apa? Matobi sakhkhara tasydid ditekan kesalahan huruf yang bertasydid ditekan ya. Lakumul alif lam qamariyah. Bahara litaj namanya apa? Qalqalah sungkron. Lintajriyal fulk alif lam qamariyah. Fulku fi-nya apa? Matobi bi amrihi masilah kasirah. Hi-nya masilah kasirah. Walitab namanya apa? Qalqalah sugro. Walintabtahu matobi min ikhfa ya. Min fadlihi hi-nya masilah kasirah. Wala'allakum tashkurun. Mad ajlis sukun. Wa sakhkhara lakum idgham mimi ya. Idgham bigunna tai guni mim bertemu dengan mim. Fi ma tabi'i fis alif lam syamsiyah fis samawati wa ma matabi fil alif lam qamariyah jami'an minya jami matabi am id wa bigunna minhu idhar in nun musyaddadah maka dibaca guna dan tahan harakat. Inna fi-nya matabi la matabi likala aya matabi til tanwin bertemu lam namanya apa idgham bila liqaumi idgham yatafakkarun. Kul lam mati betul lam idgham. Kul lil ladzina amanu yaghfiru madami sama-sama lil ladzina la yarju madami ayya madami ayyamallah alif lam maksudnya alun jalalah liyaj namanya qol liyajziya qauman
iqlab tanwin bertambah ba maka dibaca ik qauman bima kanu matabai yaksibun wa sukun man amila idhar salihan ikhfa fani nafsi wa man idhar asa man wajib muttasil afa alaiha man tabai thumma ila rabbikum turja'un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahr. Allah lah yang telah menundukkan lautan buat kalian. Untuk apa? Litajriyal fulku fihi bi amri, agar kapal perahu kalau dulu kapal kalau sekarang sama kapal tanker yang muatan seribuan ton ya, atau kapal induk atau kapal selam, kapal pesiar atau kapal penumpang sampai muat ribuan orang. Litajriyal fulku fihi bi amri, Allah menundukkan lautan buat manusia, buat kita manusia, agar kapal bisa berjalan di atas lautan tersebut dengan perintah Allah, bukan dengan sendirinya. Dan bukan karena dulu kan menggunakan apa? Menggunakan katakanlah dayung ya, kalau kapal perahu kecil, ataupun pakai mesin peletok, mesin atau apa ya yang kecil-kecil kan. Kemudian kalau sekarang ya menggunakan mesin-mesin besar sehingga dia bisa berjalan atau bisa mengarungi lautan antar negara. Sebetulnya waktu dulu pun, waktu masih manual pun menggunakan katakanlah layar juga ya, apa, Marco Polo atau Ibnu Battuta. Nah, kalau Ibnu Battuta ya dalam sejarah Islam itu kan, itu bisa menemukan beberapa benua di dunia ini ya dengan mengarungi lautan tanpa menggunakan, waktu itu belum ada istilah mesin. Iya. Apalagi kalau kita melihat dari ke belakang zaman sahabat Nabi, bapak zaman Nabi Nuh ya, enggak. Itu semua ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Tapi kalau dalam sejarah manusia, mungkin kalau dari segi besarnya kapal sekarang banyak kapal-kapal besar. Tapi dari segi banyaknya penumpang dengan dan macamnya penumpang pada zaman Nabi itu kenapa? Karena semua makhluk hidup yang ada di daratan itu sepasang-pasang diangkut naik ke atas. Kalau orangnya cuma 82 orang, tapi semua binatang sepasang-sepasang diangkut oleh Nabi, kapal Nabi itu alaihi salatu wassalam. Walidabdagu, dan fungsinya adalah untuk apa? Walidabdagu, agar kalian mencari karunia min fadlihi, dari karunia Allah Ta'ala dengan berdagang ataupun kasab-kasab yang lain ataupun kargo. Kalau sekarang kan kalau menggunakan mobil antar daerah mungkin paling besar apa, kontainer ya. Kalau seandainya antar negara yang cepat ya pakai pesawat hanya puluhan kilo atau ratusan kilo. Tapi kalau menggunakan kapal kargo, kapal tanker, kapal laut bisa ribuan ton diangkut. Itu pun bagian daripada karunia dari Allah yang Allah tundukkan kepada kita, yang harus kita syukuri. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi, dan Allah telah menundukkan buat kalian seluruh apa-apa yang di langit dan di bumi, bintangkah, bulankah, mataharikah, dan apapun Allah tundukkan untuk manusia, jami'an, seluruhnya, dan semua bermuara dari hasanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan kepada kita, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan sesungguhnya di dalam yang dijelaskan di atas adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah
di qaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, qul, katakan wahai Muhammad, lilladzina amanu, buat orang-orang yang beriman. Apa yang mesti katakan? Yaghfiru, hendaklah mereka memaafkan. Lilladzina la yarjuna ayyamallah, buat orang-orang yang apa? Buat orang-orang yang tidak berharap atau tidak takut dengan apa? Dengan ditimpakannya sisa ke atas mereka. Liyajziya qauman, agar Allah Ta'ala membalas pada kaum bima kanu yaksibun, dan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa? Kata ulama, ketika umat Islam masih kondisi atau masih sedikit dan masih lemah, maka ketika ada orang yang berbuat zalim kepada mereka, udah maafkan saja, nggak usah dibalas, tidak usah dibalas, diam aja. Nanti biar Allah sendiri akan membalasnya. Tapi ketika umat Islam sudah hijrah pun, sudah hijrah ke Habasyah, ya, sudah hijrah juga ke Madinah, tetap dikejar, dikepung, dikejar, mau dibunuh juga, bahkan diperangi di Badar, di Uhud, di Ahzab. Maka kalau kondisi begitu ya boleh melawan, boleh ada perintah untuk melawan. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan buat orang-orang yang diperangi agar mereka apa? Melawan. Kenapa? Karena mereka telah dizalimi dan Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Maka kita harus memahami dengan bahasa Al-Quran atau dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, juga ada dari sudut pandang agama, bukan dalam sudut pandang orang yang tidak iman kepada Allah Ta'ala secara umum. Maksudnya apa? Kan dari dulu sebagian orang-orang, artinya ada kecenderungan menyalahkan Palestina, iya. Karena kalau yang tidak ada sejarahnya bahwa mereka dijajah seperti tahun 48, iya. Kemudian ketika mereka intifada tahun 80-an dengan menggunakan batu atau ketepel, kalau sekarang sudah bisa pakai rudal dan sebagainya. Makanya apa? Ada kecenderungan ya dari dulu. Sebagian orang, oh yang salah orang Palestina karena ngelawan. Padahal apa? Kalau emang punya kekuatan, ya dibolehkan melawan. Bahkan diharuskan. Sama ketika Indonesia dijajah dahulu oleh Belanda selama 350 tahun, kemudian Jepang 3 tahun setengah. Iya, ketika mereka lemah jadi Rodi, jadi Romusa, sampai apa ya, sampai banyak yang meninggal dunia kan. Maka apa? Maka pada saat itu ya orang-orang yang tidak beriman nyalahin orang Indonesia kalau ngelawan. Nyalain Hizbullah, nyalain TKR. Iya. Padahal konteksnya ketika dizalimi atau dijajah dan punya kemampuan ngelawan, kalau terbunuh atau dibunuh maka mati syahid. Dalam konteks yang ringan saja, misalnya kita sedang berjalan, kebetulan bawa ya mungkin bawa uang ataupun bawa perhiasan dan sebagainya, tiba-tiba ada orang yang mau ngerampok, kita ngelawan misalnya, maka kalau seandainya dibunuh maka mati syahid. Man qutila dunal bahwa orang yang dibunuh karena mempertahankan hartanya maka dia mati. Kalau dia perempuan, dia mau diperkosa, dia ngelawan juga, iya, kemudian dibunuh juga, maka itu mati syahid. Sama. Ini yang uang diambil bukan uang, bukan dompetnya, bukan uangnya, bukan, tapi negaranya. Lebih-lebih misalkan Masjid Al-Aqsa yang mau dijadikan kuil Nabi Sulaiman, mau dijadikan kuil tempat ratapan orang Yahudi dan sebagainya. Maka apa? Ya kalau umat Islam melawan itu secara hukum agama dibenarkan. Cuman ya itu karena media dikuasai oleh mereka, ya itulah, tanpa sadar kita pun banyak bantu. Artinya bantu ini artinya banyak membeli produk-produk mereka
Yang mana sebagian keuntungannya digunakan untuk memerangi atau bunuh orang-orang Palestina. Kan begitu. Allahu Akbar. Maka rahmatullah. Ya apa? Ketika masih lemah, boleh biar nanti Allah yang balas. Dunia apa di akhirat. Tapi kalau sudah punya kekuatan, boleh melawan. Kalau masih lemah, biar Allah nanti akan membalas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena setiap yang satu perbuatan baik akan ada balasan kebaikan, yaitu pahala dan surga. Amal buruk akan ada balasan keburukan, yaitu neraka dan siksanya. Maka Allah jelaskan kepada kita, man amila shalihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh atau amal baik, maka manfaatnya buat dirinya. Semua amal baik yang kita kerjakan apapun bentuknya, besar, kecil, sedikit, banyak, iya, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semua kebaikan yang kerjakan, maka ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Lebih-lebih nanti di akhirat. Bahkan kadang-kadang ada sebagian amal yang kita anggap kecil, sederhana, dan Allah ridho kepadanya sehingga Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmatnya sehingga dimasukkan dalam surga. Ada kisahnya. Misalnya ada dalam kitab itu dijelaskan Imam Ghazali sudah dia sedang menulis kitab dengan menggunakan pena tinta. Tiba-tiba ada seekor lalat yang menghirup tinta itu dan dia biarkan biar lalat itu selesai menghirup tintanya. Maka ketika dia meninggal dunia ada yang mimpi, wahai Ghazali, dengan apa Allah aku mengampuni engkau? Disebutin amal-amal kebaikan yang begitu banyak. Tidak. Ingatkah engkau pada satu hari engkau sedang menulis kitab, kemudian ada lalat yang hinggap di tintamu dan engkau biarkan dia menghisapnya, kemudian karena engkau sayang kepada dia maka aku pun sehingga aku mengampuni dosa. Demikian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga pahalanya banyak, tak terhingga, tak terhitung. Iya. Makanya apa? Ketika meninggal dunia maka sama ada yang memimpikan Sayyidina Umar. Wahai Umar, dengan apa Allah mengampuni dosa-dosamu? Menjelaskan. Iya. Menjelaskan begitu dia meninggal dunia, dia pun menjelaskan kebaikan yang telah dilakukan. Imannya, Islamnya, hijrahnya, jihadnya, keadilannya dan sebagainya. Maka dijelaskan oleh ulama bahwasanya wahai Umar, kata-kata dalam mimpi tersebut seakan hari kiamat telah terjadi, wahai Umar, bahwasanya ingatkah kamu ketika sedang berjalan di kota Madinah, kamu mendapati seorang anak yang sedang mempermainkan anak burung ditangkap sama anak dimainin gitu kan. Kemudian dibeli oleh Sayyidina Umar, kemudian diterbangkan sehingga dilepaskan. Hanya apa? Dengan asbab dia atau membebaskan burung tersebut dan ke atas kasih kepadanya, maka Allah pun mengampuni, merahmati dan mengampuni sehingga Allah masukkan ke dalam surganya. Maksudnya sekalian adalah bahwasanya jangan, kalau bahasa hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalaka akhabi jantali. Jangan kau menganggap remeh satu kebaikan walaupun engkau berjumpa dengan teman dengan muka yang ceria. Kan muka ceria ketika jumpa dengan saudara kita susah enggak? Enggak susah. Cuma butuh senyum aja. Butuh senyum Pep Soden aja. Walaupun enggak punya duit kan, misalnya kan, banyak utang enggak punya duit, senyum aja udah. Ketika jumpa dengan saudara, itu pun satu kebaikan. Apalagi kalau mau berbagi, ya. Untuk silakan duduk Pak, silakan minum, silakan mau ngopi, mau ngeteh, air putih misalnya. Walaupun tidak bisa seperti itu karena memang tidak ada, maka itu sekalian sudah merupakan satu kebaikan. Satu kebaikan. Jangan dianggap remeh. Kadang-kadang justru keridhaan Allah ada dalam kebaikan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya aku melihat ketika aku di dalam surga, melihat di dalam surga, aku melihat seorang laki-laki yadagallabu fil jannah bi gusni syajgatuha, yaitu
masuk ke dalam surga karena ada apa? Karena ada sebuah ranting pohon atau dahan pohon yang dia potong karena pohon tersebut atau dahan tersebut menghalangi jalannya manusia. Ada. Jangan ngomong baik-baik sama yang nanamnya, ya enggak? Bilang Pak, ini pohon Bapak yang nanam, walaupun di jalan, kadang ada tanah lagi. Tapi ini dahannya kalau ada mobil yang tinggi atau mobil-mobil yang agak bagus lecet nih Pak, lecet atau menghalangi jalannya manusia. Boleh nggak dipotong Pak? Boleh nggak? Bagus kan banyak kan? Oh nggak apa-apa. Asal Bapak potong sendiri ya, potong. Ya artinya kan motong dahan itu, ya artinya hanya butuh tenaga sedikit kan, butuh kerja sama tenaga. Tapi itu akan menunjukkan seseorang masuk ke dalam surga. Ra'aitu rajul yadagallaul fil jannah bi ghusniyah qada'ah. Aku melihat kalau orang bolak-balik, maksudnya orang masuk surga dan bersenang-senang di dalamnya karena ada sebatang pohon, ada dahan pohon yang menghalangi berlalunya orang sehingga dia potong menyebabkan Allah ridha dan Allah masuk ke dalam surga. Seperti itu. Allahu Akbar. Ada jangan meremeh sebuah kebaikan. Kalau potong dahan kan ya artinya kan kecil lah, maksudnya dalam artian tidak perlu biaya besar kan. Wa man asaa fa 'alaiha. Gimana sebaliknya kalau orang yang berbuat buruk, dan barang siapa yang berbuat buruk atau beramal buruk, maka madaratnya juga atas dirinya. Amal baik manfaatnya akan kembali ke dirinya dunia maupun akhirat. Amal buruk pun madaratnya, bahayanya, dosanya akan kembali kepadanya juga kalau tidak diri dengan taubat. Maka Islam mengajarkan kepada apa Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita terjerumus dalam dosa-dosa besarkah atau kecilkah, maka iringi dengan istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal buruk yang dikerjakan oleh seseorang, oleh kita, maka akan naik ke langit, kemudian akan kembalinya apa? Bisa berupa kutukan, bisa berupa kesialan, bisa berbentuk azab. Iya. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, maka bisa saja akan menyebabkan kemurkaan Allah yang kemudian kalau kita meninggal dunia dan belum taubat, maka akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Nabi sabdakan, ketika kau berbuat dosa, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat. Idza adzamta dzamban fala tusaghir. Ketika kamu melakukan satu dosa, jangan menganggap remeh dosa kecil itu, tapi harus engkau lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Makanya Bapak sekalian, penting sebagai manusia, kita bukan orang yang maksum, banyak salah dan lupa, maka perbanyak istighfar. Bahkan Nabi mengajarkan, jangankan dari habis berbuat buruk atau keburukan atau dosa, bahkan habis sholat diajarkan istighfar. Iya, habis sholat dicontohkan Nabi untuk Nabi yang maksum, yang Allah jaga mulai dari dosa, tidak kurang dari 70 kali dalam satu riwayat 100 kali senantiasa istighfar kepada Allah. Kita yang hari-hari berbuat dosa dengan orang bukan yang maksum, malah istighfar, masih senang nonton YouTube daripada istighfar. Padahal di zaman sekalian, karena sulitnya kita menghindar dari berbuat dosa, maka amalan yang mesti perbaiki selain sholat tentunya yang fardu, iya, puasa yang fardu, zakat yang fardu, haji kalau nisab, kalau haji yang fardu, kalau memang udah istiqomah, maka perbanyak sholawat dan istighfar. Iya. Kenapa? Dengan banyak sholawat kita berharap
dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Dengan istighfar kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalian justru orang-orang terdahulu yang katakanlah hampir mereka ini ya zaman dulu kan berbuat maksiat enggak mudah kayak sekarang gitu. Iya, malah susah kan gitu. Tapi justru mereka banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, "Saman lazimul istighfar", orang yang melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar, justru Allah Taala akan berikan apa? Jalan keluar dari segala kesempitannya ataupun kelapangan dari kesempitannya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Kenapa? Sulitnya rezeki itu biasanya disebabkan dosa yang dia kerjakan, kemudian lupa taubat dan istighfar. Maka kalau dia banyak istighfar, walaupun misalnya tidak merasa berbuat dosa karena kadang saking banyaknya dosa yang kita kerjakan, maka harapannya adalah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Waman asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Mana apa sekalian? Kalau orang berbuat baik maka pahalanya di dunia akan dia dapatkan. Kalau dia berbuat buruk dan tidak tobat, maka dosanya, adabnya akan dia dapatkan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Walaqad atayna bani Israilal kitab. Sungguh kami telah memberi terhadap Bani Israel Alkitab, kitab Taurat yang diberikan Nabi Musa alaihissalam, wal hukma dan kekuasaan, wan nubuwah dan juga kenabian, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah beri kepada mereka minat thayyibat dari benda atau perkara-perkara yang baik, wa faddalnahu alamin, dan kami telah memberi atau telah menjadikan atau melebihkan mereka ke atas sekalian alam pada masa itu dulu, maksudnya sebelum lahirnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datangnya umat ini dengan diutusnya Rasulullah, ya Bani Israil minggir. Artinya apa? Keutamaannya kalah oleh umat akhir zaman, oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilian, apakah Bani Israil itu siapakah mereka? Jadi begini, Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahirlah 12 putranya dari 2 ibu. Bunyamin alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam 1 ibu, sementara yang 10-nya lagi dari lain ibu. Kalau dalam tafsir yang lain dijelaskan nama-nama mereka. Dan Nabi Yusuf alaihissalam punya kelebihan tersendiri. Semuanya anak Nabi Yakub, orang-orang baik pada dasarnya, cuman Allah anugerahi ketampanan yang luar biasa, akhlaknya plus dibandingkan yang lain-lain, sehingga Nabi Yakub merasa sayangnya lebih dibanding putra-putrinya, anak-anak yang lain gitu, menyebabkan keirian dari mereka yang 10 itu. Sudah lain ibu, Nabi Yakub menyayangi di atas rata-rata. Iya, karena memang Allah anugerahi Nabi Yusuf apa? Ketampanan. Kemudian apa? Panjang kisahnya. Yang jelas Nabi Yusuf hijrah hanya dianiaya, disakiti, ya. Kemudian masuk ke dalam sumur tua, kemudian diangkat oleh orang yang mengambil air, kemudian dijual ke Mesir, pernah menjadi budak, jadi hamba sahaya di sana kepada seorang raja di sana, kemudian digoda oleh seorang wanita dan seterusnya. Akhirnya hanya sempat dipenjara juga, iya. Panjang kisahnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya kemudian 11 saudara yang lain itu pun semuanya datang ke
Masih bermula mau minta apa? Beli gandum, beli hasil bumi yang ada di Mesir dari mana? Dari Palestina ke sana. Yang akhirnya ya singkat cerita, kemudian mimpi yang pernah dia alami ketika masih kecil itu terbukti. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara wahai ayah, aku mulai dalam mimpiku melihat bulan, matahari 11 bintang sujud kepadaku. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan buat tipu daya gitu sebetulnya, tapi yang namanya anak-anak kan ceritain ya. Hanya irilah saudaranya, karena menandakan Nabi Yusuf di samping menjadi seorang nabi dan rasul juga akan menjadi seorang raja gitu maksudnya. Maka singkat cerita sekalian, semuanya ke Mesir. Maka 12 saudaranya ini kemudian, 12 bersaudara ini adalah beranak pindah di Mesir, kemudian menjadi sebagai orang yang mulia di sana, walaupun mereka ekspatriat atau pendatang di sana. Iya. Allah seiring waktu generasi kemudian meninggalkan agama dan usaha agama yang diwujudkan oleh anak cucu mereka. Padahal Nabi Yakub ketika mau meninggal sudah berpesan, "Ma ta'buduna min ba'di am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa hadana muslimun." Panjang. Ingatlah ketika Nabi Yakub mau meninggal, ketika berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, apa yang kalian sembah setelah kematianku?" Maka semua saudara mengatakan, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita," maksudnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Iya, Tuhan yang esa, dan kami semuanya Muslim. Tapi generasi kemudian yang meninggalkan agama, akhirnya apa? Allah angkat di tengah-tengah mereka raja yang bernama Fir'aun. Ya, gitu ceritanya. Fir'aun sampai mereka menjadi apa? Budak. Bukan rodi buat Musa lagi, menjadi budak buat orang-orang Mesir. Anak-anak Nabi menjadi anak cucu Nabi menjadi budak-budak berlian di sana. Suruh membangun piramid yang sekarang masih kita bisa lihat kalau kita ke Mesir. Kemudian itulah yang terjadi. Dan jangan salah, di negeri kita pun kalau kita tinggalkan agama dan usaha, kalau bangsa ini meninggalkan agama dan usaha agama, maka jangan salahkan kalau kemudian datang orang-orang sipit atau siapa, mau sipit mau pesek ya enggak, ternyata menjadikan bangsa ini bangsa kalau apa? Kalau kita tinggalkan agama. Kalau kita tidak tinggalkan agama, maka Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita. Halo rahmatullah. Jadi Bani Israil itu namanya dari Nabi Ishak, gitu. Namanya dari Nabi Ishak. Allah berikan kepada mereka apa? Kata Allah, Alkitab, kitab Taurat, Al-Hukmah, kegerajaan. Nabi Yusuf jadi raja. Kemudian Nabi Lut jadi raja, Talut jadi raja, kemudian Nabi Sulaiman jadi raja. Iya, banyak. Nabi Sya'mun banyak. Nabi-nabi dari Bani Israil yang plus raja juga. Wan nubuwah juga kekenabian. Hampir 70.000 nabi itu nabi dari Bani Israil, turun Nabi Ishak maksudnya. 70.000 nabi dari 100.000 nabi yang Allah turunkan Al-Qur'an, yang Allah turunkan ke muka bumi ini, tidak kurang dari 70.000 nabi itu dari Nabi Bani Israil. Bahkan kalau kita menyebut ataupun menghafal doa nabi-nabi dan rasul yang Allah sebut nama dalam Al-Qur'an, rata-rata nabi Israil. Mulai dari Nabi apa? Nabi Ishak sendiri, Nabi Yakub, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, itu Bani Israil semua itu. Dan kami berikan kepada mereka dari baik-baik wafadul alamin. Maksudnya apa sekalian? Mereka pernah dianugerahi al-manna wasalwa, langsung direct dari khazanah Allah. Sudah ready, siap saji. Kita kan kerja dulu, gajian,
baru beli apa? Beli beras, dimasak, beli sayur, dimasak ya. Kalau zaman dulu ya nanam dulu, nunggu 2-3 bulan panen, baru lama panjang kan? Bani Israil enggak. Waktu mereka terselimut getih, Allah berikan al-manna was salwa. Ketika mereka kepanasan, Allah naungi mereka dengan al-ghamam, dengan awan. Itu memang luar biasa. Dan kami telah memberi kepada mereka tanda atau bukti-bukti yang nyata daripada perintah. Maka tidaklah mereka ikhtilaf kecuali setelah datangnya kepada mereka al-alim bagi yang membainahum, karena hasil al-kedengaran dari mereka. Dan sungguh Tuhan memberikan hukum di antara mereka pada hari kiamat dengan apa yang mereka selesaikan. Kemudian kami jadikan kepada engkau syariat wahai Muhammad dari perintah ini, maka ikutilah dia. Jangan kau mengikuti jalannya atau hawa nafsunya orang yang tidak mengetahui. Kemudian mereka semua tidak akan memberikan maaf kepada kalian daripada Allah sesuatu apapun. Dan seseorang-orang yang zalim setengah mereka adalah penolong pada setengahnya. Sebenarnya Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Ini semua basair, penjelasan, penerang, iya. Penjelasan dari siapa? Dari Allah Ta'ala buat manusia. Wahudan dan petunjuk, wa rahmatun dan juga rahmat di gaumi yukin, bagi kaum yang yakin kepada Allah. Hadirin, jangan berharap orang yang zalim mau menolong kita. Orang yang zalim mereka wali atau penolong kepada yang zalim pula. Nggak ada ceritanya orang yang zalim iya mau berbuat baik kepada orang yang baik, yang tidak ada. Mereka penolong setengahnya kepada setengahnya. Sementara Allah Ta'ala adalah walinya, penolongnya bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, kalau seandainya kita ingin dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala, ditolong oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada sekalian dan senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.